Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib azakumullah, kita lanjutkan poin-poin yang membantu kita untuk mengingat kematian. Poin yang kelima yaitu banyak tafakur. Tafakur itu merenung sambil berpikir. Jadi kalau bengong doang, menghayal doang itu bukan tafakur. Karena asal kata tafakur itu al-fikr, berpikir. Jadi merenung sambil berpikir. Apa yang direnungi yaitu sakaratul maut. Jadi ada yang namanya sakaratul maut. Sakarat itu artinya sukar. Sukar dari bahasa Arab. Jadi orang pikirannya kacau. Kekacauan menjelang kematian itu namanya sakaratul maut. Yeah. Jadi poin yang kelima yaitu kita banyak mengingat sakaratul maut. Bahwa setiap kita akan mengalami sakaratul maut. Makanya sering kita mendengar doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan kami dalam kondisi sakaratul maut. Setiap kita akan mendapati yang namanya sakaratul maut. Kecuali orang yang mati syahid, dia nggak akan mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut kata para ulama adalah bagian daripada penghapus dosa. Semakin lama sakaratul maut itu, maka semakin terhapus dosa. Dan jangan kita mencela orang yang lama sakaratul mautnya dengan istilah azab. Wah, lagi diazab nih, banyak dosanya, atau banyak pegangannya. Jangan berandai-andai tentang masalah sakaratul maut. Ini hak Allah. Kadang ada orang-orang kafir matinya nggak sakaratul maut. Ya, ada orang-orang fasik pelaku maksiat matinya tanpa sakaratul maut. Ada orang-orang soleh matinya dengan sakaratul maut yang begitu lama. Karena sakaratul maut adalah bagian untuk penghapus dosa. Dan kondisi sakaratul maut itu memang kondisi di mana orang setengah sadar. Makanya diperintah bagi keluarga jangan meninggalkan orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Cirinya apa? Napasnya sudah berat, gitu. Napasnya berat. Dan kadang sudah tidak mengenali orang lagi. Ini kondisi. Karena dia melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Dia melihat sesuatu yang masyarakat umum tidak melihatnya. Dia sudah menjelang akhir hayat. Ini namanya sakaratul maut. Disitulah diperintah kita untuk mentalkin. Ya, bukan baca Quran, tapi mentalkin. Quran dalam kondisi sadar, dia dengerin Quran. Kalau dalam kondisi kacau, talkin. Dan sekali lagi talqinnya lengkap, la ilaha illallah. Tidak boleh Allah Allah saja, salah, keliru. Apalagi huwa huwa, hu, salah, lengkap, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak ayat Al-Quranul Karim tentang kondisi sakaratul maut. Ya, di sini sangat panjang sekali. Mungkin wallahu alam bisawab, penulis ingin mengingatkan supaya kita tidak meremehkan orang kondisi sakaratul maut. Bagi orang yang menjaga orang yang sakit, kan biasanya orang sakit ada yang jaga ya. Itu kondisi sakaratul maut jangan ditinggal. Kondisi sakaratul kan meninggal, jangan ditinggal. Kondisi sakaratul maut jangan salah kaprah, misalnya panik, nangis, jangan.
Kita harus siap menghadapi orang dalam kondisi sakaratul maut. Segera dengan kuat talkinkan, gitu. Nah, saat-saat seperti itu jadi kita bertafakur, merenungi kondisi kita kan menghadapi sakaratul maut. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis. Namun yang saya pilih di sini adalah kondisi yang sakaratul maut bagi orang beriman. Jadi kadang begini Pak, orang seringkali menyebutkan sakaratul maut itu yang serem-serem. Padahal kalau kita melihat secara lengkap, sakaratul maut yang serem-serem itu buat orang kafir. Gitu. Kadang yang serem-serem itu dibacakan kepada orang beriman, sah-sah saja. Sehingga kadang orang salah paham soal orang Islam berat banget kayaknya. Padahal kalau kita lihat mengacu kepada Quran dan hadis, orang beriman iya sakaratul maut, tapi sakaratul maut mereka juga penuh dengan kasih sayang Rabbul Alamin. Gitu. Di antara ayatnya di sini adalah yang terkenal innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Bagi orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk istiqomah sampai akhir hayat. Ya. Nah disebutkan di sini tatanazzalu alaihimul malaikah. Dalam kondisi sekarat, bagi orang yang istiqomah turun malaikat. Turun malaikat. Nih Pak. Jadi jangan dibayangin sekarat yang serem-serem. Itu bagi orang pelaku maksiat, bagi orang kafir. Bagi orang beriman harus fair. Yang kita bacakan khusus orang beriman. Turun malaikat kepada mereka. Ngapain malaikat turun? Untuk memberikan keteguhan. Nanti saya sebut lagi ayatnya. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kalian takut. Takut apa? Takut menghadapi kematian. Wala tahzanu, jangan khawatir. Khawatir apa? Khawatir meninggalkan dunia. Meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan dunia ini, kesenangan-kesenangan kita. Jangan khawatir. Kenapa? Diganti oleh Allah. Karena lafaznya wabshiru bil jannah. Berikan kabar mereka dengan surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Allah kasih garansi surga bagi yang istiqomah. Ustadz, kita istiqomah tidak ya? Kelihatan dari sehari-hari kita. Kalau sehari-hari kita tetap di atas ketaatan, hadir berjamaah, nuntut ilmu dan seterusnya, berusaha memperbaiki iman kita, akidah kita, tauhid kita, memperbaiki ibadah kita, mau benar-benar serius beragama, insya Allah itu istiqomah. Karena kalau orang gak istiqomah kelihatan, kadang sholat, kadang kagak, gitu. Bahkan banyak kagaknya kan gitu ya. Masyarakat kita, agama hanya buat identitas. Ya, agamanya buat apa namanya label, tidak buat keseriusan. Kalau kita termasuk orang yang serius hari ini, bersyukurlah, maka kita masuk kategori orang yang istiqomah. Wabshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira surga yang sudah dijanjikan. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, kata malaikat, adalah aulia, penolong, teman. Jangan khawatir, orang beriman gak sendirian. Ada malaikat, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Memang malaikat gaib. Kalau malaikat kelihatan nemenin kita,
nggak seru. Malaikat datang, tenang aja dah, gitu, nggak seru, nggak kelihatan, itulah iman. Makanya orang sama janji Allah kadang kurang imannya. Tapi sama berita COVID beriman dia, gitu. Tapi sama berita Quran dan hadis kadang orang kurang mantap. Tapi kalau informasi dari gugus COVID baru mantap dia, gitu. Nah harusnya orang beriman kuat sama informasi Quran dan Sunnah. Kemudian Allah lanjutkan lagi, walakum fiha, dan bagi kalian dalam surga nanti ma tastahi anfusukum, apa yang kalian inginkan dikasih. Yang kita minta apa? Bapak-bapak minta apa? Minta janda muda. Wah itu nggak ada di surga janda muda. Ya, saya ulangi, di surga nggak ada janda muda. Karena kalau pengajian ada kalimat janda, bapak-bapak yang tidur bangun. Wih, udah jandanya kan gitu ya. Kenapa? Semua wanita di surga gadis, gitu. Walakum fiha ma tad'un, apa yang diangan-angankan, apa yang diminta Allah sediakan. Nuzulam min ghafurur rahim, hidangan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat bagi orang yang sekarat beriman istiqomah. Bacakan, jangan dibawain yang serem gitu. Yang serem itu kafir. Nanti ada hadisnya panjang dari jalan Bara' bin Azib. Ya, nanti saya ringkas saja karena itu panjang sekali. Kemudian ayat yang kedua, tadi surah Fussilat 30 sampai 32. Gitu. Biasanya ada kopi nih. Tukang kopinya pulang kampung. Ya. Surah Ibrahim ayat ke-27. Ya. Surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya. Yusabbitullah, Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman biqauli sabit, dengan perkataan yang kokoh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Artinya orang beriman yang kokoh di akhir hayatnya ketika sekarat, dia akan kokoh mengucapkan kalimat tauhid. Dia akan mengucapkan kalimat tauhid kokoh, nggak bisa dipungkiri. Kalau dia betul-betul imannya bagus, kokoh, otomatis ketika akhir hayatnya yang diucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dia. Tapi kalau orang imannya palsu, kaum munafikin, nggak bisa. Makanya ada orang menjelang akhir hayatnya minta disetelin lagu Beethoven. Wih, saya juga nggak tahu tuh lagu Beethoven, padahal kiai, gitu. Minta disetelkan musik, karena fitrah akhir hayat orang itu akan nampak jati dirinya, aslinya betul. Kalau orang soleh, dia akan ingin mendengarkan lantunan ayat Al-Quranul Karim. Kalau dia orang nggak baik, walaupun mungkin panggilannya tokoh agama, kiai, ustaz, kelihatan nanti apa yang diucapkannya itu. Orang beriman pasti Allah akan kokohkan, gitu. Maka kelihatan banyak kasus-kasus kita menyaksikan teman-teman di akhir hayatnya mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat tauhid. Gitu. Nah ini dia. Nah, kemudian di sini saya mau menyebutkan bagaimana kisah orang-orang di akhir hayatnya, seperti hadis dari Abu Hurairah di sini. Gitu. Sebagian riwayat Abi Daud dari jalan Bara' bin Azib. Ya. Dan yang paling panjang kisah menjelang kematian. Sekali lagi saya jelaskan, semua agama, alhamdulillah, Allah ijabahkan berarti. Seperti kisah Bara' bin Azib,
disebutkan innal abda al mu'mina idza kana fin qita'i minad dunya iqbalin minal akhirah gitu. Kemudian sebutkan di hadis semuanya seorang hamba apabila dia sudah berhenti dari kehidupan dunia dan menghadap memasuki kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Kemudian datanglah malaikat dari langit. Disebutkan bidu wujuh, wajahnya itu kayak ini terang, bersinar, bercahaya gitu. Ka'anna wujuhahumus sams, wajahnya seperti cahaya matahari. Orang beriman itu akan datang malaikat dengan wajah yang bersinar. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah, dan mereka membawa kafan, kain kafan. Kafan itu kain kafan. Jadi kain kafan dari bahasa Arab. Kemudian wahanutun min hunutil jannah. Kemudian dari parfum bau surga. Hatta yajlisu minhu madal basar, sehingga dia duduk di sampingnya yang sepanjang mata malaikat itu gitu. Summa yaji'u malakul maut, baru setelah itu datang malaikat maut. Jadi sebelum datang malaikat maut sudah datang dulu malaikat rahmat bagi orang beriman. Malaikat maut datang, berarti malaikat mencabut nyawa itu bukan Israel, bukan. Seluruh hadis yang mengatakan malaikat maut itu malaikat pencabut nyawa Israel, hadisnya lemah. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan itu bikinannya Israel atau Israel. Yang benar malakul maut. Jadi malaikat pencabut nyawa malakul maut gitu. Dan itu satu. Ustaz, kalau matinya rombongan malaikat mautnya nyabutnya gimana tuh? Itu urusan malaikat. Gitu ya kan. Iya Pak. Sama aja orang bisa matikan listrik satu kampung kan bisa kan? Bisa. Sabut sikringnya di gardu satu kelurahan bisa mati. Ya, terus gimana malaikat datang satu-satu kalau matinya rombongan? Wallahu alam bisawab. Ya, jangan kesalahan kita perkara-perkara yang gaib dipikirin. Ya kan? Perkara-perkara yang dunia malah nggak mikir. Gitu, makanya negara diambil sama asing. Yang nampak nggak dipikirin, ekonomi, sosial nggak dipikirin. Mikirin yang gaib-gaib. Itu banyak orang-orang filsafat gitu. Yang gaib-gaib dipikirin, jangan. Yang nyata tuh, pikirin nih bangsa, negara mau dijual, gitu. Geleng-geleng orang sekarang, ya. Pikirin tuh, koruptor bisa dapat visa, bisa kemana-mana, gitu kan? Disembunyiin gitu. Tuh pikirin tuh. Oh ya, segar nih, mata kelihatan nih. Yang ujung kelihatan nih, gitu. Ya, kejar-kejaran saya di tol tuh dari Purwakarta gitu. Nah, kita lanjutkan dulu. Malaikat maut duduk inda roksih, di bagian kepalanya. Ayat Tuhan nafsul thayyibah, wahai ruh yang thayyibah, ruh yang baik gitu. Wa fi riwayatin al-mutmainnah, wahai ruh yang tenang, wahai jiwa yang tenang gitu. Maaf, sebelumnya dia ngucapin salam dulu baru duduk, dan sebelum mencabut dia santun sama orang beriman tuh, santun malaikat gitu. Ukhruji ila magfiratin minallah wa ridwan, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya Allah. Luar biasa. Ini gambaran etika. Kalau malaikat aja santun sama orang beriman, maka kita santun.
baik hidupnya maupun mati. Lihat kasus kemarin, orang mati karena COVID ditolak. Ini apa-apaan? Orang kafir nggak masalah lah, kalau orang beriman nggak boleh. Hidup matinya orang beriman harus kita hormati. Petugas sudah mengatakan bahwa COVID kalau udah mati nggak menular. Ini ditolak banyak ya Pak ya, di kampung-kampung ditolak. Gitu. Tangga saya tuh ditolak karena dicurigai COVID. Dikuburnya di Pedurenan sono, Bantar Gebang. Padahal di tempat saya ada kuburan Kedongdong itu dekat. Nggak mau terima, nggak boleh. Gitu. Kuburan COVID di Jakarta itu di Tegal Alur. Sebelum Ramadan saya datang ke Tegal Alur, gitu. Ya, kata tukang gali kubur, kita nggak pakai APD berani. Orang kata nggak bahaya, kita dipaksa pakai baju APD. Supaya apa? Kelihatan serem. Dipanggil sambil ngopi, Mas ini Mas. Berapa orang saya panggil? Jujur ya, saya kasih duit nih. Itu yang meninggal COVID apa enggak? Enggak. Enggak ada yang COVID, cuma dibilang COVID saja Pak. Benar sumpah demi Allah. Nih, saya tanya lagi. Gitu. 2 hari sebelum Ramadan, penasaran saya. Gitu. Dijaga sama polisi memang. Gitu. Data-datanya ada sama saya. Makin terang. Gitu. Iya kan? Makin kelihatan. Kopi ya, tapi kopinya kopi warung. Nah kita lanjutkan lagi. Jadi kita lanjutkan di sini. Kemudian malaikat mencabutnya dengan penuh dengan kelembutan. Panjang nih Pak hadisnya Pak. Ya. Kemudian dibawa oleh malaikat rahmat. Dia taruh di nampan itu, yang berisi kafan itu. Ruhnya itu, malaikat maut mencabut, malaikat rahmat yang nerima. Allahu Akbar. Jadi tugas malaikat maut hanya mencabut saja, sehingga dari kaki itu ruh keluar. Kakinya dingin kan gitu ya, kakinya dingin. Terus lewat napas, makanya napasnya berat sampai tenggorokan. Di mana mau keluar ruhnya? Di mulut. Makanya orang yang meninggal mulutnya terbuka, ruh keluar lewat mulut. Kan dihadiskan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di tenggorokan. Berarti nyawa lewat tenggorokan. Ada yang bilang nyawanya keluar dari kaki. Enggak, dari tenggorokan yang benar, mulut. Makanya orang yang meninggal mulutnya kebuka. Nah mata, dia akan melihat ruh. Nanti kita akan melihat ruh kita. Gitu. Makanya orang yang mati biasanya melotot, matanya terbuka. Kenapa? Karena dia melihat ruh yang keluar. Jangan lihat sinetron merem plek. Gitu ya kan, sinetron ya kan, matinya enak gitu. Dia tegang itu, melihat apa ruh keluar tuh. Kenapa? Hadis mengatakan inna ruha idza qubidha tabi'ahul basar, kata Nabi. Sesungguhnya ruh kalau dicabut diikuti dengan pandangan mata. Itu di hadis. Ruh ketika dicabut diikuti dengan pandangan mata. Matanya ngelihat. Kelihatan. Nah, disitulah akhir hayat manusia. Makanya disunahkan kita untuk memejamkannya itu. Ya. Jamkan. Ya, kalau masih baru masih bisa gitu. Langsung dipejamkan. Makanya dagu juga ditutup. Karena kalau udah kelamaan nanti susah gitu. Jadi nggak benar, matinya melotot, penasaran gitu. Bukan mati penasaran.
Karena memang dia melihat ruh. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi malaikat membawa sampai ke atas langit. Bau harum. Allahu Akbar. Allah muliakan. Gitu. Jangan kita rendahkan kaum beriman, jangan. Prinsip orang beriman, dia muliakan orang beriman. Dan dia enggak menjilat sama orang-orang kufar. Gitu. Enggak akan menjilat. Kita hidup di zaman orang malah menjilat sama kafir. Ya, kasihan kaum muslimin. Dicurigai oleh kaum muslimin yang lain. Jangan. Hukum asalnya orang beriman tuh kita harus hormati. Allah hormati. Lihat matinya tuh wangi langit itu. Allahu Akbar. Ini hadis-hadis hari kiamat kalau kita baca itu orang beriman diistimewakan itu. Diistimewakan sampai dicabut nyawanya, ruhnya dibawa. Ruh siapa yang harum ini? Malaikat tanya, ruh siapa? Kafir yang dipuja-puja oleh orang di dunia ini, termasuk orang beriman, puja-puja orang kafir. Kafir dicabut, bau busuk nanti, dihinakan. Dan mereka kekal selama-lamanya di neraka jahanam, dihinakan oleh Allah. Lihat orang kafir jumawa, gitu. Terlalu berlebihan mengangkat dirinya sendiri itu orang kafir itu. Merasa manusia kelas 1 orang kafir hari ini. Lihat Amerika kayak apa, lihat Cina itu kafir-kafir itu kayak apa, mereka merasa dirinya nomor 1 gitu. Sedang orang beriman rendahkan saudaranya sendiri gitu, jangan gitu. Saya udah bilang ke teman-teman, boleh nyuruh orang pakai masker, boleh nyuruh orang cuci tangan dan seterusnya, jaga jarak, silakan. Tapi ketika orang ke masjid, itu Allah sudah jaga dengan syariat wudu. Dia cuci tangan, orang ke masjid itu cuci tangan, kumur-kumur, cuci hidungnya. Protokol dari Allah itu sudah Allah desain dari awal, gitu. Jadi jangan, mas, gak pakai masker, jangan orang beriman. Kalau mau kasih maskernya, jangan, gitu, jangan galak-galak. Gitu. Nah, saya kemarin di Jati Bening, kebetulan memang saya maskernya lupa ditaruh mana gitu kan. Pas selesai sholat ditegur sama merbot, Pak, merbotnya mana? Merbotnya, maskernya yang mana gitu. Masker. Wah, saya lupa gitu. Kalau nggak pakai masker nggak boleh sholat di sini, Pak. Saya bilang kamu nggak boleh galak-galak gitu. Maafin aja kalau nggak pakai masker gitu. Kadang orang lupa gitu. Akhirnya jamaah lain pada keluar dari masjid, ngeliat saya, Pak Ustadz, assalamualaikum. Banyak merbotnya minta maaf akhirnya. Gitu. Yang ditegur Ustadz gitu. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa negur gitu, ngasih tahu. Gitu. Nah, jemaah sekalian, sama orang beriman, Allah muliakan, kita wajib muliakan. Gitu. Jangan orang beriman bantuan disunat, ya Pak ya. Bantuan itu dipotong, aduh, jahat banget. Gitu. Jangan orang beriman tuh jadikan objek korban kejahatan, jangan. Gitu. Jahat tuh banyak sekarang. Karena bagaimanapun orang beriman tuh baik mereka. Ya Pak ya, sekali lagi kita yang sudah ngaji, ya, kalau ada yang salah-salah di antara kaum muslimin itu tetap mereka kaum muslimin, harus kita hormati. Jangan terbalik sama kafir, aduh, muja-muja, nyanjung-nyanjung gitu. Dan semua kejahatan termasuk di negeri ini itu pemainnya orang-orang kufar. Ya Pak ya? Tahu lah orangnya lah, Bapak lah gitu ya.
Pokoknya dialah ya, menteri segala urusan gitu. Ya, menteri segala urusan gitu. Kemudian ruh itu dicatat di iliyin, buku catatan orang-orang soleh. Kemudian ruh itu dikembalikan lagi ke mana Pak? Pak, setelah dicatat oleh malaikat di iliyin, catatan orang-orang soleh, ruh itu kemana? Iya, ke jasad, tapi nggak di dalam jasad. Kenapa? Dia udah meninggal, tapi menemani jasad. Menemani jasad. Ya, menemani jasad. Ya. Dia menemani jasad. Kemana jasad itu? Ya. Cuman memang terjadi diskusi. Apakah ruh itu bisa diajak komunikasi atau tidak? Ini diskusi panjang. Sayangnya memang Ibnul Qayyim di kitab Ar-Ruh itu mengatakan bahwa mayat itu mendengar orang yang ada di atas kuburnya itu, gitu. Mayat itu mendengar, mayat itu tahu siapa yang menziarahi, siapa yang memandikan, siapa yang menyolatkan, gitu. Ibnul Qayyim terlalu bebas. Kemudian dibantah oleh salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i juga, Al-Alama Al-Lusi, yang dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani itu, bahwa mayat tidak mendengar perkataan orang yang hidup, kecuali mayat hanya mendengar orang yang mengucapkan salam di kubur itu, assalamualaikum ya ahla diyar, gitu. Sebatas itu. Karena ada hadis tentang malaikat mendengar suara kaki orang yang melangkah, gitu, terompah. Jadi nggak semua kejadian itu mayat dengar, gitu. Dia punya alam sendiri, gitu. Jadi nggak bisa misalnya mayat mendengar, oh 2020 mau ada pilkada serentak. Di alam ruh udah beda dia, gitu. Ya, jadi kalau kita lihat Ibnul Qayyim memang agak terlalu bebas. Jadi Ibnul Qayyim ini menulis buku dengan judul Ar-Ruh, tentang alam ruh, gitu. Jadi kalau Bapak baca buku ini ngeri-ngeri sedap, gitu. Jadi serem, tapi orang penasaran. Cuman beliau agak bablas. Sehingga disebutkan ruh itu tahu siapa yang mengunjunginya, ruh itu tahu siapa yang mandikan, mengkafannya. Nah akibatnya orang akhirnya jadi curhat di kuburan dengan alasan yang dikubur itu tahu. Datang anaknya, Pak, saya udah punya anak, Papa udah punya cucu nih, gitu. Besok mau dihitan, gitu. Jadi ngobrol. Istri meninggal suaminya, dia cerita, Pak, gitu. Anak kamu bandel tuh, lagi pengajian masih main handphone aja, gitu. Gitu. Jadi curhat, kata ulama, datang ke kuburan itu bukan curhat, kecuali ungkapan-ungkapan syair boleh. Gitu. Ungkapan-ungkapan syair, dia bukan curhat. Misalnya, wahai ayah selamat jalan, wahai ayah kami kehilangan, ungkapan-ungkapan gitu. Dia tidak curhat sama yang meninggal. Kalimat-kalimat ungkapan boleh, gitu. Seperti Fatimah begitu meninggal dia bersyair, wahai ayah jannatul firdaus ma'wahu, wahai ayah surga firdaus adalah tempatmu, ya abata ilal Jibril nan'ah, wahai ayah kepada Jibril saya mengucapkan bela sungkawa, gitu. Dan seterusnya, itu boleh. Tapi curhat, gitu, gak boleh. Ini ungkapan-ungkapan. Nah kembali bahasan lagi. Jadi ini Ibnu Qayyim agak bebas memang, dan dia mengklaim ijma.
ijma ulama bahwa orang yang mati itu mendengar perkataan orang yang hidup. Gitu. Dibantah oleh ulama dan ulama yang lain membantah, nggak tepat. Gitu. Ini diskusi di kalangan fuqaha. Gitu. Yang benar ada di saat-saat dia mendengar seperti mengucapkan salam sebatas itu. Ya, makanya ziarah kubur yang terbaik hanya banyakin doa buat si mayit. Tidak cerita sana cerita sini, curhat sana curhat sini. Karena banyak juga orang yang di kuburan itu ngobrol. Ini nggak tepat. Karena dalam sejarah Rasul menziarahi sahabat di Baqi juga tidak ngobrol gitu. Hanya ungkapan-ungkapan. Ya, seperti Nabi mengatakan, wahai penduduk Baqi, apakah sudah engkau dapati janji Allah kepada kalian? Gitu. Sehingga Aisyah nanya, apakah mereka mendengar? Gitu. Pada prinsipnya di kubur itu mereka mendengar, tapi momen-momen tertentu saja. Gitu. Ini ya, ada agak panjang diskusi ini, tapi yang saya mau jelaskan di sini adalah mayit itu kembali ke jasad, tapi nggak menyatu. Dia ada di sisi jasad itu. Ya, ruhnya itu akan mendampingi jasad itu. Jadi kalau jasad itu dibawa, nah pertanyaan, ketika ada hadis mayit itu kalau dia orang beriman, dia mengatakan qadimuni qadimu, segerakan saya. Ya, kalau orang kafir ya laitani aina tadhhabuni, celaka saya, kalian mau bawa saya kemana, kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, yang ngomong tuh siapa? Kata ulama, yang ngomong itu mayit itu. Jadi mayit itu bisa ngomong, tapi bukan dengan mulutnya, dengan anggota tubuhnya. Kemana saya? Ada orang mengatakan itu ruhnya yang ngomong, karena ruh mendampingi, sebagai ulama. Ruhnya yang mengatakan. Jadi ketika jenazah itu dibawa ke kubur itu, kalau beriman, segerakan saya, karena tadi ayatnya dia akan dijanjikan, dia udah ngelihat itu kenikmatan itu. Gitu. Kalau orang kafir udah ketakutan, dia akan melihat ancaman bagi dia. Allahu Akbar. Ini perjalanan hidup manusia. Gitu. Celaka saya dan seterusnya. Barulah nanti sebutkan ini. Hadisnya panjang dari Bara bin Azib sampai di kubur, dia diletakkan, kemudian nanti ada dua malaikat yang datang bertanya, apa? Tuhanmu, nabimu dan agamamu. Pertanyaan kubur, soal kubur namanya. Kemudian nanti ada namanya fitnah. Fitnah itu diulang-ulang pertanyaan itu. Fitnah. Jadi pertanyaan itu enggak sekali, diulang-ulang. Nah, kemudian baru dijepit di kubur itu. Kalau orang kafir itu seperti telur yang ditimpa dengan batu, hancur. Kalau orang beriman dihimpit di kubur seperti bayi yang dipeluk oleh ibunya dengan kelembutan. Karena manusia dari tanah kan. Jadi bumi ini ibu kita. Dia akan peluk anaknya yang berhasil, anaknya yang soleh. Nah, baru kalau dia beriman, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan nanti akan dikunjungi oleh penghuni-penghuni kubur yang lain. Gitu. Wah, cerita tentang alam kubur itu panjang sekali. Ya, akan ketemu dia dengan saudara kita. Saudara akan disambut gitu. Jadi di alam barzah, masuk alam barzah, sambut. Gitu. Nah, ini ini poin kita ini, bagi kita ini untuk mengingatkan kematian. Makanya yang sudah tua, ya kan, jangan terlalu baca atau dengar berita politik, mumet. Ya Pak ya, mumet udah. Boleh saja, bukannya nggak boleh
Boleh, tapi prioritaskan akhirat. Ya, dunia itu mataul gurur, kesenangan yang menipu, melalaikan. Ya kan? Berebut tuh. Ya. Jabatan lah apalah kan gitu ya, dunia ya luar biasa. Nah, ada saat-saat kayak pengajian ini kita diingatkan alam akhirat. Ini yang pasti. Ini yang pasti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau tanya, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz kiat-kiatnya agar di akhir hayat kita bisa husnul khotimah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini nanti bahasannya ya kan. Tapi pertanyaan Bapak bagus ya, cuman memang belum waktunya ya kan. Ada bahasan kita nanti tentang ciri-ciri husnul khotimah dan bagaimana. Jangan kemana-mana. Ya, silakan. Kita udah bahas bagaimana meninggalnya orang-orang beriman. Ini enak, orang-orang beriman itu enggak seperti yang digambarkan orang. Nah, bagaimana dengan hadis Rasulullah yang merasa sakit waktu meninggal, diriwayatkan oleh Aisyah. Iya. Anak Malaysia Ya, pada prinsipnya memang sakaratul maut itu sakit memang. Seperti 70 tebasan pedang. Sakit. Tapi bagi orang beriman, sakitnya sakaratul maut itu penghapus dosa. Sakitnya sakaratul maut itu penghapus dosa. Yang tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, yang mati syahid. Penghapus dosa. Jadi orang beriman ada beberapa penghapus dosa, kafarat dosa. Di antaranya penghapus dosa itu musibah. Kayak kita nih tegang, ketakutan menghadapi virus. Ketakutan kita ini penghapus dosa kita. Dapat pahala yang kita nggak sadari. Ya, tapi jangan dibakal main karena virusnya ditargetkan sampai Desember. Gitu. Karena udah anggarannya sudah sampai Desember. Mafia beras main, mafia minyak main, mafia super mie main, udah di anggaran di Depsos gitu. Jadi udah saya ditawarin Ustaz bisa nyari beras gak? Gitu. Bisa nyari ini gak? Gitu ya. Nah, jadi bagi kita jamaah sekalian, musibah-musibah itu penghapus dosa. Terus juga istighfar, taubat itu penghapus. Nah, termasuk azab kubur. Kalau orang mukmin diazab di kuburnya itu nanti azab di di nerakanya itu berkurang. Gitu. Makanya jangan buruk sangka. Kalau orang sakaratul maut itu berat ya kan? Sebulan gitu. Banyak dosa tuh. Jangan gitu. Kadang sengaja begitu mati nggak ada dosa lagi. Ya, jangan buruk sangka Pak ya. Kalau kafir boleh kayak Snokogronya. Orang munafik itu kan. Itu sakaratul mautnya 1 bulan itu. Nggak mati-mati. Boleh kita bilang azab. Kalau orang kafir boleh kita bilang azab. Oh, diazab tuh. Rasain. Ya, atau pelaku maksiat betul. Tapi kalau orang dia soleh kelihatan baik, jangan kita lagi deh. Itu penghapusan dosa bagi orang beriman. Ya, tapi tetap kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar akhir hayat kita diringankan. Sebagaimana doa kita, Allahumma hayyin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Ya Allah, ringankan kami dalam kondisi sakaratul maut. Ya, subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.